Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama boleh memberikan pujian, ucapan syukur atas kebaikannya. Untuk bahwasanya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang setia, dia yang tidak pernah ingkar janji. Padanya ada segala kebaikan dan anugerah, sehingga kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah online hari ini dengan suasana dan hati yang gembira. Kita juga percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan kebetulan. Kita ada di masa di mana hal-hal yang sulit terjadi pun juga bukan kebetulan. Kita ada di mana masa virus merajalela, kita juga tidak kebetulan. Nah, kalau tidak kebetulan, yang kita tahu bahwa rencananya adalah rencana kebaikan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali setiap kita bahwa visi gereja kita adalah menjadi murid Kristus. Setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Melalui apa? Melalui komunitas sejati. Sehingga setiap kita harus tinggal dalam komunitas, dalam komsel. Sehingga Bapak Ibu tidak sendiri, ada di dalam komunitas. Yang berikutnya adalah apa? Yang menghadirkan kerajaan Allah. Itu yang terakhir. Yang sebelumnya adalah apa? Memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Sehingga di mana komsel-komsel yang ada memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, ini tidak otomatis, mari kita terus melakukan, terutama di waktu-waktu yang sulit seperti ini. Di dalam keadaan setiap kita harus menahan diri dari segala aktivitas kita, di mana kita harus tinggal di rumah, ekonomi melambat, semuanya sedang bergerak ke arah perlambatan. Tetapi kasih dan anugerah Tuhan menjadi kekuatan, menjadi juga sesuatu yang bisa dipegang untuk menjadi hal yang tidak tergoncangkan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita di dalam segala keadaan seperti ini, di mana kita ada di akhir dari akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita tetap tenang dan menguasai diri. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kegelisahan, kekhawatiran, tekanan, persoalan, bahkan lebih menakutkan dari persoalan itu sendiri. Hal-hal yang berlebihan mengenai masalah COVID-19, sehingga banyak sekali orang menafsirkan, orang berspekulasi, orang berasumsi, padahal mereka tidak ahli di bidangnya, sehingga kecenderungannya informasi yang simpang siur mengakibatkan ketakutan yang berlebih-lebihan. Ketakutan, kecemasan itu membuat orang tidak tenang, dan ketika tidak tenang bukan hanya antibodinya turun, dia tidak sanggup berdoa. Padahal di dalam doa yang tenang, di dalam doa yang penuh percaya, disitulah nyata kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, cobalah kita semua menguasai diri. Tenang, jangan izinkan keadaan menguasai kita. Menguasai diri juga berarti apa? Mengizinkan dan percaya Tuhan menjadi pribadi yang terus berdaulat. Menjadi Tuhan, menjadi pribadi yang penguasa tertinggi hidup kita. Kalau dia yang menjadi penguasa tertinggi, dia memang patut kita hormati, kita junjung tinggi. Dan dalam dirinya tidak ada kebohongan. Di dalam Yakobus 1 ayat 17, semua yang baik itu datangnya dari Bapa. Karena itu, mari kita terus meyakinkan diri kita, terus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat indah dalam kehidupan kita. Satu nasihat 1 Petrus 4 ayat 7 adalah tepat kita terapkan hari ini. Sehingga kita tidak tergoncangkan, kita tidak terombang-ambingkan. Kita sama-sama akan belajar tetap tenang. Itulah yang membedakan kita orang percaya atau orang yang tidak percaya. Ataukah kita orang yang mengenal Tuhan, atau kita hanya orang-orang yang merasa mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita yakin bahwa selama ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita tidak berarti hidup sembarangan, kita tetap tertib, kita tetap menghormati
apa yang sudah diinstruksikan, apa yang sudah diserukan oleh pemerintah. Tetapi yang jauh lebih dari itu, kita mempercayai Tuhan itu kita tunjukkan dengan ketaatan kita, dengan ketenangan kita. Sehingga kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak khawatir. Sehingga segalanya boleh tetap di dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap mengontrol kehidupan umat manusia. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Janjinya ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu yakinkan setiap Bapak Ibu, yakinkan diri Bapak Ibu, yakinkan anak dan istri, yakinkan saudara-saudara kita di komunitas, di area masing-masing, terus makin intim dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, Kristus yang sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Bahkan semua hukuman sudah diterima di kayu salib. Dia yang menggantikan kita. Kita yang harusnya dihukum, diganti oleh Dia. Karena itu, mari kita bersyukur oleh anugerahnya. Kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah menerima anugerah dan kebaikannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi apa yang pertama? Tetaplah tenang dan kuasailah dirimu, sehingga kita bisa berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, nasihat di dalam Efesus, yaitu gunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6, ayat 13, mulai ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya akan membahas bahwa mari kita berdiri tegap. Artinya apa? Kita tidak loyo, kita tidak mengizinkan keadaan membuat kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, tapi berdiri tegap. Yang pertama setelah berdiri tegap apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kita sudah mendapatkan seluruh kelengkapan senjata Allah. Dan hari-hari ini adalah hari-hari kita sungguh-sungguh diuji apakah kelengkapan senjata itu berfungsi. Di dalam masa damai, seringkali kita gagah berani pakai seluruh kelengkapan senjata Allah. Tetapi di masa perang dengan virus, kita justru mengalami ketakutan dan seluruh kelengkapan senjata Allah itu tidak kita pakai. Atau kita memakai hanya sebagian. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita agar seluruh kelengkapan senjata Allah itu yang kita pakai, yaitu ikat pinggang kebenaran. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang mengikat kita, yang mengikat Bapak Ibu sekalian. Jangan hidup di dalam kepura-puraan, jangan hidup dalam kepalsuan, jangan hidup dalam kemunafikan. Tetapi hiduplah dalam kebenaran. Karena kebenaran itu benar-benar akan memerdekakan setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa kebenaran yang di dalam Kristuslah yang memerdekakan setiap kita. Karena itu, apapun kita lakukan, jangan kita berbohong. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, kebenaran perintikan setiap kita tidak boleh keluar dari kebenaran ilahi. Tuhan sudah mengasihi kita, sudah membenarkan kita. Tinggallah dalam kebenaran itu. Dan yang kedua apa? Berbaju sirahkan keadilan. Kita benar, tetapi kita tidak adil, tidak tepat. Kita benar kan itu bertindaklah adil. Seorang pemimpin harus adil, seorang pria harus adil, seorang kepala rumah tangga harus adil, seorang pemimpin harus adil. Kapanpun dan dimanapun, bahwa di keadilan menjadi baju sirahnya dia. Baju sirah adalah pelindung. Baju sirah adalah melindungi dari panah, dari senjata. Karena itu kalau kita tidak adil, maka kita tidak mencontoh karakter Kristus yang penuh dengan keadilan. Karena itu di dalam aspek kehidupan kita, di dalam situasi seperti ini, mari kita juga
adil terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita. Mari kita semua adil terhadap apa yang dipercayakan bagi kita. Jangan sewenang-wenang, jangan gampang berubah, tapi pegang teguh firman yang mengatakan engkau harus berbaju sirahkan keadilan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mari kita sama-sama kembali sungguh-sungguh mengerti firman ini. Bahkan berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar yang membuat orang bersuka cita. Hari-hari ini lebih banyak kita terima informasi hoax. Ada banyak orang ditangkap, dipanggil, diperiksa karena informasi yang tidak jelas. Informasi yang membawa ketakutan, kesimpang siuran. Mari kita sebagai anak Tuhan membawa informasi yang benar, yaitu apa? Kabar sukacita, kabar bahagia, kabar yang mengatakan harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ceritakan kepada orang. Ketika kita di rumah, ada saatnya kita bertemu dengan semua orang melalui sosial media. Kita punya waktu, dan di situ jangan diisi dengan hal-hal yang kosong, tipu daya, segala kebohongan atau hoax yang bekerja, yang berseliweran di antara kita, kita diskusikan, berhenti melakukan itu. Sebaliknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa? Memberitakan kabar baik. Ada pengharapan, ada kesembuhan. Bahkan di dalam segala hal kita ingat Mazmur 23 apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, colek kiri kanan katakan, jangan khawatir ya, jangan takut. Karena kita tidak boleh memberitakan kabar buruk, tapi kabar baik. Kabar di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Bilang kiri kanan, Tuhan sangat mengasihi ya. Colek pasangan Bapak Ibu, istri, suami, bilang Tuhan sangat mengasihi. Kita mengasihi istri kita, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi. Kita mengasihi suami kita, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi. Kita mengasihi anak-anak kita, tapi kita terbatas. Tuhan yang mengasihi jauh lebih dalam, lebih luas, lebih lebar, dan lebih tinggi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu jangan cemas, jangan khawatir, jangan ragu, janganlah membuat kita gentar. Apa yang kita dengar di sekeliling kita, lebih banyak mendengar firman Tuhan, yang lebih banyak memberitakan kabar baik. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Nah Bapak Ibu, iman, perisai iman. Firman Tuhan bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu, mari kita sama-sama hari-hari ini hidup di dalam iman, hidup di dalam keyakinan. Kalau kita hanya percaya kepada yang kelihatan, itu bukan iman, itu laporan. Itu hal-hal yang kelihatan. Tetapi Tuhan senang kita mempercayai sesuatu yang jauh dari apa yang mata kita bisa lihat. Kita mampu melihat di balik itu. Kita mampu melihat sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang orang biasa tidak lihat, tetapi kita lihat, yaitu apa? Iman. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu. Sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya itu terjadi. Karena itu orang percaya tidak bisa dilepaskan oleh iman. Iman di sini dikatakan apa? Iman itu menjadi perisai yang apa? Dapat memadamkan semua panah api. Jadi ketika dipanah di dalam gambar, di dalam peperangan rohani, panah itu bisa ditangkal, diri kita terlindungi kalau ada perisai. Kalau tidak ada perisai, panah itu menembus kita. Nah, mari kita gunakan perisai iman. Jangan percaya fakta-fakta, data-data saja tanpa mendalami dengan sungguh-sungguh apa rencana Tuhan di dalam setiap kejadian. Kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang sudah ditebus. Lihatlah diri kita di dalam Tuhan. Diri kita mungkin manusia biasa, tidak ada bedanya dengan yang lain. Tetapi kalau kita sadar kita sudah ditebus, kasih-Nya begitu dalam, menebus kita, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukan kita yang luar biasa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan kita luar biasa oleh kasih dan anugerah-Nya. Sehingga keadaan di sekitar kita tidak harus menghentikan
iman kita. Tapi iman kita terus dibangun, dipupuk. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada hari yang terakhir, yang Tuhan tanyakan adalah apa? Di manakah imanmu? Apakah yang tinggal di bumi ini, di manakah kudapati iman? Nah Bapak Ibu, jangan kita berhenti terus membacakan firman, berdiskusi, ingin mengetahui kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang terakhir, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, pedang roh. Ketopong keselamatan akan melindungi kepala kita dari segala yang jahat. Kita diselamatkan apapun yang terjadi, kita sudah ditebus. Bahkan maut sekalipun tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Itulah ketopong keselamatan yang menyelamatkan kita, membuat kita semua terlindungi. Dan yang terakhir apa? Untuk mengadakan perlawanan adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya apa? Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam firman. Kita benar-benar membaca firman, berdiskusi, bersungguh-sungguh ingin mengalami kemenangan dengan menggunakan firman. Dan firman itu adalah senjata, sama seperti yang Yesus pakai ketika dicobai iblis, menggunakan firman dengan sungguh-sungguh mengutip firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah yang muncul di dalam kepala kita ketika kita menghadapi persoalan, masalah kehidupan? Apakah yang muncul adalah rasa takut, kecemasan, atau bagaimana kita berlindung, kita punya rencana A, B, C, D, ataukah yang muncul adalah firman yang menguatkan, firman yang memberi hikmat, firman yang membuat kita sanggup bertahan, bahkan melakukan perlawanan. Dan yang terakhir, ini paling lebih terakhir lagi, dalam doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Mari setelah kelengkapan senjata Allah kita pakai, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kita memakai juga apa? Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang yang adalah firman. Mari kita terus berjaga-jaga, bukan tidur. Karena kalau kita berjaga-jaga maka kita peka apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita berdoa, saling mendoakan untuk orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya ingatkan, saya ulangi, mari kita menguasai diri dan jadilah tenang. Yang kedua, Bapak Ibu, gunakan kelengkapan senjata Allah di dalam Efesus. Karena itu jangan di dalam latihan, di dalam selama ini kita dipersiapkan, kita menggunakan selengkap senjata Allah. Justru di dalam peperangan kita taruh, kita lari, bukan. Tapi di dalam peperangan melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, bukan darah dan daging, kita lari, melepaskan, menanggalkan seluruh kelengkapan senjata Allah. Sebaiknya mari kita pakai itu kembali. Kita berdiri dan bukan hanya bertahan, kita mengadakan perlawanan dan kita selesai sampai akhir. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada visi gereja kita, yaitu menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bukan berpikir kematian, mati semuanya selesai dan itu pasti masuk surga, karena itulah janji Tuhan ketika Dia menebus setiap kita. Tetapi visi gereja kita mengajarkan bahwa di dalam hidup ini kita harus menghadirkan gerakan kasih Bapa surgawi, menghadirkan kerajaan Allah. Seperti doa Bapa kami dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita dengan iman yang kecil saja, orang bilang kita masuk surga. Tapi dengan iman yang besar, kita membawa surga turun ke bumi ini. Turun dalam kehidupan kita. Nah tugas kita bukan setelah mati. Karena kalau mati itu sudah selesai. Kita selesai semuanya, kita tidak ada lagi masalah. Di dalam hidup inilah bagaimana kerajaan Allah turun. Bagaimana kehidupan kita itu membawa dampak bagi sekitar kita. Anugerah yang membuat bisa bekerja keras, bekerja cerdas, mencari kekayaan, itulah yang harus kita bagikan. Kita harus menolong orang-orang di sekitar kita.
Kalau mereka ada di sekitar kita, itu artinya kita dipanggil untuk menolong kita. Ingat pesan penatua ATM kita, Pak Jeff, dalam saat teduh harian yang dikirimnya. Hari-hari ini kita menjadi penabur, orang-orang yang menabur. Menabur kita harapkan yang paling senang adalah di tanah yang baik. Tetapi ada juga tanah di tepi jalan, tanah berbatu, tanah yang ada ilalang. Sehingga kadang-kadang kabar baik, sukacita, kerajaan Allah yang kita ingin hadirkan tidak diterima oleh semua orang. Tidak ada masalah Bapak Ibu, karena kita tidak tahu siapa orang yang menerima hatinya baik, yang menerima firman dengan segenap hati, yang menghasilkan pertumbuhan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, yang menjadi tugas kita, mari kita berbagi, mari kita berbuat baik. Jangan menjadi pribadi yang tidak menjawab kebutuhan. Ketika situasi masyarakat seperti ini, mari kita ada bersama dengan mereka. Kita tidak menjadi suatu pribadi yang eksklusif, yang makin terasing, karena kita semua tidak ada di sekitar masyarakat kita. Kehadiran kita adalah sebagai pelayan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kita adalah pelayan masyarakat dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang kita punya. Dimanapun kita berada, paling enggak kita bisa berdoa. Kita menjadi contoh bagaimana kita taat kepada instruksi pemerintah. Kita taat, kita punya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab sebagai orang yang memberitakan kabar sukacita saja, tetapi kita bertanggung jawab untuk tanggung jawab sosial, sehingga dimanapun kita berada, kita bergandengan tangan dengan masyarakat, dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita untuk mengatasi krisis itu bersama-sama. Karena kalau kita bertemu dengan orang-orang di dalam perjalanan hidup kita, itu artinya Tuhan menaruh mereka menjadi orang-orang yang harus kita taburi dengan sukacita melalui perkataan kita, melalui hidup kita, melalui hal-hal yang mereka bisa lihat. Bagaimanakah dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana keadaan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih di dalam masa kita menahan diri untuk tinggal di rumah? Apakah kita belajar bersungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk lebih mengenal kehendak dan rencana Tuhan, lebih kembali mencari dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah hidup yang sudah kita jalani benar-benar sesuai dengan panggilan dan kehendaknya, ataukah hidup kita berjalan dengan semau kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita yakini, tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu. 3 hal ini saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, kenakanlah kelengkapan senjata Allah. Yang ketiga, mari kita menjadi orang-orang murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih Bapa Surgawi di dalam bidang, di dalam keadaan atau di dalam manapun Tuhan menaruh kita. Mungkin di masyarakat, mungkin di pekerjaan, mungkin di tempat-tempat di dunia pendidikan, di dunia media, di pemerintahan, atau di dalam dunia bisnis, di dalam gereja. Mari kita semua belajar terus, fokus kepada Tuhan, dan mengizinkan hidup kita menjadi garam dan terang. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan sungguh mereka senang, mereka tidak memeragukan apa yang kita lakukan. Hubungan kita dengan suami istri, mari kita perbaiki. Ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita bersama-sama, mulai saling mengasihi, mulai saling betul-betul memperhatikan dan mengutamakan satu dengan yang lain. Hubungan dengan anak-anak, mungkin yang terpisah oleh jarak, oleh kota, oleh negara, tetap bersama-sama di dalam doa. Karena Tuhan kuasanya tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mengambil waktu di dalam kesempatan seperti ini, mengutamakan Tuhan. Jadikan Dia yang terutama,
kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan pakailah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya engkau berdiri teguh setelah menyelesaikan segala sesuatu. Dan engkau akan disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang-orang pemenang. Mari kita sama-sama bersyukur, mari kita sama-sama berdoa supaya kasih dan anugerah Tuhan boleh dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih kami boleh beribadah online. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas boleh membawa kebenaran firman-Mu. Itu boleh terus digali, boleh terus diperbincangkan, sehingga seluruh jemaat-Mu di dalam masa-masa seperti ini makin erat melekat, makin membangun hubungan yang intim, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, karena waktu-waktu ini yang jahat. Kalau kami, di antara kami mengalami kesulitan dan tekanan, sehingga kami gelisah, kami khawatir, kami bimbang, Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur kepada pemerintah yang memulai sistem dan ahli-ahli yang boleh menolong kami dan rakyatnya, supaya kami bertindak sesuai dengan protokol, sesuai dengan arahan yang diberikan. Tapi bagi kami berikanlah mereka ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal budi boleh tinggal memelihara hati dan pikiran mereka, sehingga jemaat boleh tenang dan menguasai diri, dan mereka menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah, dan mereka mulai memperhatikan panggilannya untuk berfungsi, untuk melakukan yang baik, untuk menjadikan dirinya garam dan terang, karena mereka adalah garam dan terang dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan Yesus, segala kehormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin.